Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya India Friliani, nomor NIM 63030200078 dari 5C Akuntansi Syariah. Pada pembahasan ini saya akan membahas materi dari teori akuntansi syariah. Pembahasan pada kali ini adalah konsep kepemilikan Islam untuk akuntansi syariah. Yang pertama, mari kita membahas definisi kepemilikan. Secara etimologi, kepemilikan almi berasal dari bahasa Arab dari kata malaka yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Kemudian para ahli fikih mendefinisikan hak milik almik sebagai kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syariah sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik memanfaatkan dan atau mentasarufkannya. Kemudian secara terminologi, yaitu Wahabi Al-Zuhaili berkata, hak milik ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut. Pemilikannya bebas melalui tasaruf kecuali ada halangan syar'i. Kemudian Abu Jahal mengatakan, hak milik ialah suatu kekhususan terhadap suatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut dan memungkinkan pemiliknya bebas melakukan tasaruf kecuali ada halangan syar'i. Pembahasan selanjutnya, konsep dasar kepemilikan. Berikut ini konsep dasar kepemilikan. Yang pertama, kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terkandung pada surat Al-Maidah ayat 120. Yang kedua, dan berikanlah kepada mereka harta milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Surat An-Nur ayat 33. Yang ketiga, dan nafkahkanlah apa saja yang kalian telah dijadikan oleh Allah berkuasa terhadapnya. Terkandung pada surat Al-Hadid ayat 7. Yang keempat, dan Allah membanyakkan harta dan anak-anakmu. Terkandung pada surat Nuh ayat 12. Yang kelima, ambillah dari harta-harta mereka. Terkandung pada surat Al-Baqarah ayat 279. Kemudian masih banyak surat-surat yang mengandung konsep dasar kepemilikan seperti surat An-Nisa ayat 6, surat At-Taubah ayat 24, dan surat Al-Lail ayat 11. Pembahasan selanjutnya, unsur kepemilikan. Berikut ini unsur kepemilikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, private property adalah kepemilikan individu yang mana harta yang dimiliki oleh seseorang yang ia dapatkan dengan cara yang sah menurut Islam, dan hak manfaat atas harta tersebut hanya dapat digunakan oleh individu tersebut saat masih hidup sesuai syar'i. Kemudian yang kedua, public property. Public property adalah kepemilikan umum yang mana izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang dan harta. Kemudian yang ketiga, state property, kepemilikan negara yang mana harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip kepemilikan. Dalam prinsip pemilikan ini terdapat 8, yang mana yang pertama
pemanfaatan harta benda secara terus-menerus. Yang kedua, pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki. Yang ketiga, penggunaan harta benda secara berfaedah. Yang keempat, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain. Yang kelima, memiliki harta benda yang sah. Yang keenam, penggunaan harta benda tidak dengan cara yang boros atau serakah. Yang ketujuh, penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya. Yang kedelapan, penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam. Pembahasan selanjutnya mengenai ciri khas hak milik. Dalam ciri khas hak milik ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, harta milik adalah amanat. Pemilik yang sebenarnya adalah Allah. Yang kedua, hak milik tidak terlepas dari tujuan kehidupan manusia yang sesuai dengan petunjuk Allah. Yang ketiga, hak milik yang dibarengi dengan konsep ketuhanan menuntut manusia agar memanfaatkan barang-barang tanpa memonopolinya. Yang keempat, sasaran hak milik adalah memanfaatkan secara ekonomi. Yang kelima, hak milik pribadi sebagai hak yang diberikan oleh masyarakat sebab ia terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanat Allah. Yang keenam, hak milik dibatasi waktunya dengan umur pemiliknya. Selanjutnya, kepemilikan harta yaitu aktiva untuk akuntansi syariah. Dalam definisi harta menurut FASB Statement tahun 1985 menyatakan aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai di masa yang akan datang oleh lembaga tertentu sehingga akibat transaksi atau kejadian yang telah berlalu. Dalam kerangka acuan ini, barang atau harta, yaitu aktiva, adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang berwujud dalam berbagai produk dan komoditas, yang berguna dan baik yang memanfaatkannya, menimbulkan perbaikan secara material, moral, maupun spiritual pada konsumennya. Pembahasan selanjutnya mengenai aset-aset terlarang dalam Islam. Dalam aset-aset terlarang dalam Islam ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, kepemilikan yang dilarang karena zatnya seperti babi, minuman yang memabukkan, narkoba. Yang kedua, diperoleh dari jalan riba. Yang ketiga, diperoleh karena menipu atau membohongi. Yang keempat, harta diperoleh dari perjudian. Yang kelima, harta yang didapat dari penyuapan. Yang keenam, harta yang diperoleh karena tidak sahnya akad. Selanjutnya, sebab-sebab pengembangan kepemilikan. Dalam sebab-sebab pengembangan pemilikan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, bekerja. Yang kedua, pewarisan. Yang ketiga, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Yang keempat, pemberian harta untuk rakyat. Yang kelima, harta-harta yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengeluarkan kompensasi berupa harta atau tenaga. Selanjutnya mengenai konsep penilaian aktiva. Konsep penilaian aktiva ini dapat dilihat dalam surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang berupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Selanjutnya mengenai teori kepemilikan Islam. Dalam teori kepemilikan Islam berkaitan dengan akuntansi syariah. Ia menyangkut perhitungan kepemilikan harta yaitu aktiva untuk memformulasikan jumlah zakat yang harus dikeluarkan sehingga dapat dihasilkan neraca perhitungan yang tepat. Dalam konteks ini, akuntansi dapat memberikan sumbangan dalam perhitungan hasil laba dan jumlah aset yang akan dijadikan dasar pengenaan zakat. Dan dasar penilaian aktiva untuk kepentingan zakat adalah current value.
di mana zakat yang dibayarkan atas kepemilikan aktiva dinilai berdasarkan harga pasar saat ini. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.